Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas FR tentang hukum Faraday. Untuk soalnya itu sendiri saya dapatkan dari siswa langsung yang sudah tes sebelumnya, ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke soal pembahasan hukum Faraday. Oke, sekarang kita masuk ke FR tentang hukum Faraday. Sebelum kita masuk ke soal, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu WA dari siswa yang sudah tes. Terus ada hukum Faraday, Mbak. Oma bingung, dia nggak ada MR-nya. Senyawanya tuh kalau nggak salah WO2, yang ditanya arus listrik, Mbak. Tapi molnya ada. Kemudian waktunya diketahui 965 detik. Oke, ini kalau kita buat ilustrasi soalnya, kurang lebih seperti ini ya. Logam W diperoleh dari elektrolisis WO2. Berapa kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 0,1 mol logam W selama 965 detik. W ini logam tungsten ya, logam transisi. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita akan gunakan rumus hukum Faraday. Ingat, rumus hukum Faraday, WAET bagi duit 96.500 ya. Itu singkatannya, cara trik kita mengingatnya ya. Oke, kita akan menggunakan rumus WAET bagi duit 96.500 ya. W di sini menyatakan massa, massa ekivalennya, ada lagi rumus di sini rumusnya AR per muatan. Kalau kita jabarkan, AR per muatannya atau per N lah kita lambangkan ya. Muatannya kita lambangkan dengan N. Oke. T menyatakan waktu, I arus listriknya 96.500 tetapan 1 Faraday. Oke. Untuk menentukan arusnya, kita masukin aja langsung ke rumus. Diketahui ada mol di soal, ada waktu 965 detik. Kemudian senyawa yang kita gunakan adalah WO2. Yang ditanya berapa arus listriknya. Oke, kalau kita menggunakan rumus WAET bagi duit 96.500, W masanya nggak ada. Oke, kemudian AR dari W nggak ada juga. Itu yang membuat siswa bingung. Dia nggak ada masanya, katanya nggak ada AR-nya. Oke, tapi ada mol. Nah, di sini kalau rumus dari W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, ini bisa kita jabarkan kembali menjadi W sama dengan E tadi kan AR per muatan, AR per N, dikali T dikali I per 96.500. Oke, ini rumusnya masih bisa kita ubah lagi. W ini per 96.500 ya, jangan lupa 96.500. AR bisa kita bagi dengan W per AR ya, kita bagi ke sini. Per AR-nya sama dengan T dikali I per 96.500 dikali dengan N. 96.500 dikali dengan N. 96.500 dikali dengan N. Oke, karena di soal kan ada nilai mol. Ingat, kalau massa per AR itu menyatakan nilai mol. Jadi W per AR bisa kita ganti dengan mol 0,1 ya. Jadi di sini kita nggak perlu lagi massanya berapa, AR-nya berapa, karena sudah dalam bentuk nilai mol. 0,1 sama dengan waktunya dikasih tahu di soal 965 detik. 965 dikali arusnya yang dicari per waktu. Waktunya 96.500 per 96.500 tetapan Faraday tadi, dikali N. Berapa N-nya? N-nya kita uraikan dari senyawa WO2 atau muatan dari senyawa
dari unsur W dalam senyawa WO2. WO2, ingat bilox dari oksigen min 2. Min 2 dikali 2 negatif 4. Supaya sama dengan 0, berapa W-nya? Berarti bilox B-nya sama dengan positif 4. Jadi muatannya positif 4. Dibagi N-nya 4. Oke, sekarang kita sederhanakan. 965 kita coret saja dengan per 965. Ini ya. Berarti di bawah tinggal 100 kali 4, 400. 400 kita kali silang. Berarti arusnya sama dengan 40 ampere. Karena 400 dikali 0,1 ya. Kita tulis dulu aja nggak apa-apa. 400 dikali 0,1. Jadi arusnya sama dengan 400 ya. 40 ampere. Oke, ada nggak jawabannya? 40 ampere. Oke, jawabannya C ya. Nah, di sini kita jangan berpatokan di soal ini saja. Jadi harus dibuka-buka lagi tentang hukum Faraday dan hubungannya dengan sel elektrolisis. Nah, untuk mengingat kembali, saya lampirkan contoh soal yang kedua yang berhubungan dengan hukum Faraday dan sel elektrolisis. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dihasilkan logam tembaga sebanyak 12,7 gram. Pada keadaan standar, volume gas yang dihasilkan di anoda sebanyak berapa? Oke, kalau kita ketemu soal seperti ini, berarti kita harus buat dulu reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda, ya. Kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Reaksi di katoda, logam atau kation dari si Cu yang akan kita reduksi. Karena kation logam Cu ini di luar aturan golongan 1A, golongan 2A, Al3+, dan Mn2+, maka si Cu itu sendiri yang akan kita reduksi. Ya. Jadi reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Oke. Reaksi di anoda yang akan kita oksidasi adalah air. Kenapa? Karena SO42 mengandung oksigen ya. Jadi yang akan kita oksidasi air. Reaksi oksidasi air 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Oke. Kita akan menentukan berapa volume dari gas yang dihasilkan di anoda. Nah, siapa gasnya yang di anoda yang kita hasilkan? Gas oksigen, ya. Jadi kita akan mencari volume gas oksigen, tapi data oksigen di soal tidak ada. Yang adanya adalah massa logam tembaga. Jadi reaksi ini kita setarakan dulu aja di reaksi katoda dan di anodanya. Yang atas berarti akan kita kali dengan 2, bawah kita kali 1 saja ya. Kita jumlahkan reaksinya, langsung kita kali saja. Di depan Cu2+ ada 1 kali 2, 2. Elektronnya jadi 4 elektron. Oke, ini saya hapus dulu aja. Menjadi 4 elektron ya. Plus 2 Cu. 2 Cu ya. Kita coret atom kiri atau kanan yang sama, ada elektron di atas 4, di bawah ada 4. Tinggal kita totalkan, jadi 2 Cu2+ plus 2 plus 2 H2O yang di sebelah kiri sama dengan hasil yang di kanan, 2 Cu plus 4H+ plus O2. Oke ya. Untuk mencari volume dari oksigen, berarti kita harus butuh mencari molnya terlebih dahulu. Molnya bisa kita cari pakai massa dari tembaga. Jadi cari dulu mol tembaganya. Mol dari tembaga Cu di sini ya. Mol Cu sama dengan gram per ArCu. Berapa gramnya? Gramnya 12,7 dibagi ArCu 63,5.
12,7 dibagi 63,5 hasilnya sama dengan 0,2 mol. Nah, di sini kita butuh mol oksigen. Mol dari oksigen gunakan perbandingan koefisien. Jadi mol oksigen, koefisien oksigen 1 per koefisien CO2 dikali 0,2. 1 dikali setengah dikali 0,2, 0,1 mol. Nah, yang ditanya volumenya. Ingat rumus volume pada keadaan standar, mol dikali 22,4 liter. Jadi 0,1 dikali 22,4 hasilnya 2,24 liter ya. Jadi jawabannya C. Oke, seandainya soal nomor 6 ini kita hubungkan dengan hukum Faraday yang kedua. Saya tambah soalnya ya. Bila arus yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan SiO4, diketahui AR-nya 59, maka massa logam Ni yang diperoleh adalah berapa? Nah, bila arus yang sama digunakan untuk mengelektrolisis kedua larutan ini, maka berlaku rumus W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W1 kita anggaplah massa dari si Ni per E2 sama dengan ini E1 ya, per E1 sama dengan W2 per E2. Nah, oke, kita masukin datanya. Massa yang pertama untuk Ni yang dicari, Wni per ENI. E itu AR permuatan. Berapa ARNI? ARNI dikasih tahu 59. Per muatan dari Ni. Ni dalam senyawa NiSO4. Muatannya sama dengan 2. Karena NiSO4 kalau kita uraikan menjadi Ni2 plus SO4 2-. Jadi per 2. Sama dengan massa Cu, massa tembaga tadi di soal diketahui 12,7 per AR dari Cu 63,5 per muatan Cu per 2. 2 ini bisa kita coret langsung ya, habis 1, ini juga 1. 12,7 per 63,5 dibagi hasilnya 0,2. 0,2 kita kali dengan 59 ya. Jadi WNI sama dengan 59 dikali 0,2 sama dengan 11,8 gram. Oke, inilah massa dari Ni-nya. Kalau diketahui di soal ada 2 senyawa, kita gunakan rumus perbandingan. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang soal hukum Faraday. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.